Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Suci Ramadhanti. Saya di kelas MKKHB dengan NPM 1906397424. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview terlebih dahulu apa saja yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah MKK ini. Pertama, ada manajemen. Manajemen ini merupakan suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian. Jadi, bagaimana cara kita mengatur suatu organisasi tersebut. Selanjutnya adalah kebijakan. Kebijakan sendiri ini merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya adalah administrasi, di mana administrasi ini merupakan suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target dari tujuan organisasi tersebut yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, apa itu administrasi kesehatan? Administrasi kesehatan merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dari kesehatan. Selain itu, pada kesempatan kali ini, saya akan juga melakukan wawancara dengan aktor kesehatan masyarakat. Aktor kesehatan masyarakat sendiri merupakan orang yang bergerak dalam menegakkan kesehatan pada lingkungan masyarakat tersebut untuk meningkatkan angka kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat sendiri merupakan ilmu dan seni mencegah penyakit dan memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya-upaya terorganisasi yang memberikan pilihan informasi kepada masyarakat, organisasi, komunitas, dan individu untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Aktor kesehatan masyarakat pertama yang akan saya wawancara ini adalah Bidan Elin. Bidan Elin ini merupakan seorang bidan yang telah menjadi bidan sejak tahun 1998 dan dia ini melakukan prakteknya di tempatnya sendiri. Namun, karena keterbatasan waktu, jadi saya dan Bidan Elin ini melaksanakan kegiatannya melalui video call melalui WhatsApp. Tapi saya tidak sempat untuk memvideonya karena tidak bisa voice record beserta dengan suaranya. Jadi saya menyertakan foto wawancara dengan Bidan Elin. Selanjutnya ini adalah wawancara yang saya lakukan beserta teman-teman saya dengan Dr. Endang Budiastuti. Beliau merupakan seorang kepala subdirektorat penyakit infeksi emerging di Kementerian Kesehatan. Memiliki latar belakang mengenyam pendidikan berlulusan sarjana kedokteran, yang kini ia menggeluti dunia sebagai aktor dari kesehatan masyarakat di Kementerian Kesehatan Indonesia. Fokusnya ini dalam pekerjaan berada di bagian penyakit infeksi emerging seperti penyakit COVID-19, legionellosis, dan lainnya. Beliau sendiri menjelaskan bahwa keinginannya ini tergerak untuk bekerja dalam bidang kesehatan masyarakat sudah tergerak sejak lama, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dan berdedikasi dengan Kementerian Kesehatan Indonesia sejak tahun 2003. Menurut Ibu Endang sendiri, yang ia sebagai Kepala Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging di Kementerian Kesehatan ini, tugas dari Kementerian Kesehatan sendiri ini memiliki tupoksi yang membuat pedoman yang nantinya untuk dijadikan dan dijalankan oleh daerah-daerah. Nah, melihat bahwa COVID-19 di Indonesia sendiri ini sulit turun, bila kita lihat dari sisi pemerintah dan masyarakat. Dari sisi masyarakat sendiri, kemungkinan masyarakat ini sudah jenuh dan sudah tidak peduli lagi dengan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, sehingga angka COVID sendiri ini makin naik. Pemerintah sendiri ini sudah membuat aturan dari Kemendagri yaitu PPKM Mikro, yang dimana setiap bagian memantau kondisi COVID-19 di wilayahnya. Selain itu, dari sisi pemerintah juga kurang banyak melakukan tes untuk orang-orang yang suspek. Untuk masalah COVID-19 sendiri, Kementerian Kesehatan ini sudah membuat pedoman yang dimana pedoman tersebut sudah direvisi hingga revisi kelima, yang dimana sekarang sedang menjalankan hingga revisi ke-6 dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi angka COVID di Indonesia ini. Selanjutnya ini adalah wawancara saya dengan Ibu Prima SKM, di mana ia merupakan seorang kepala kesehatan keluarga dan gizi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Beliau ini baru saja menjadi kepala kesehatan keluarga dan gizi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sejak Januari tahun 2020. Ia ini memiliki fokus dalam program di bidang kesehatan keluarga dan gizi seperti fokus pada dari bayi hingga menjadi lansia. Menurut Ibu Prima sendiri, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memiliki dampak kepada pekerjaannya sendiri, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pekerjaan yang beliau jalankan ini harus bisa berinovasi agar bisa tetap melakukan pekerjaannya, seperti dengan membuat kegiatan melalui daring Zoom. Namun, kegiatan ini itu tidak bisa semuanya dilaksanakan secara daring, contohnya seperti melakukan pelatihan. Sehingga program yang dijalankan ini biasanya itu bersifat blend learning, di mana Dinas Kesehatan Provinsi sendiri memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan untuk kabupaten dan kota di bawahnya. Inovasi yang sudah dijalankan di bagian Dinas Kesehatan sendiri dirasakan sudah efektif, karena dapat tetap melakukan kegiatan yang dijalankan secara online dan tetap menarik agar masyarakat tetap peduli dan tertarik
dalam mengikuti kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan angka kesehatan pada masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah wawancara yang saya lakukan dengan Pak Ari. Pak Ari ini merupakan seorang KTU di Puskesmas Cibung Bulan. Pak Ari sendiri ini setelah bekerja cukup lama di Puskesmas Cibung Bulan ini, dan Pak Ari sendiri merasa bahwa masyarakatnya di daerah Cibung Bulan tersebut telah banyak meningkatkan dalam kesadaran akan kesehatannya, di mana banyak masyarakat yang kini rajin untuk mendatangi pusat kesehatan ini seperti puskesmas untuk melakukan pengecekan kesehatan ataupun berobat. Jadi masyarakat di sana kini sudah lebih rajin untuk mendatangi pelayanan kesehatan dibandingkan dengan alternatif pelayanan kesehatan lainnya. Pak Ari sendiri mengaku di puskesmasnya sendiri ini sudah banyak peningkatan dalam sarana dan prasarananya. Namun karena keterbatasan waktu dan juga kendala di sinyal yang Pak alami, jadi kita tidak bisa melaksanakan wawancara ini secara lama dan belum sempat membahas-bahas banyak tentang bagaimana pekerjaan beliau sebagai KTU di Puskesmas Cinggulan ini dan menyinggung mengenai masalah COVID-19. Sekian hasil wawancara yang telah saya laksanakan dengan aktor-aktor kesehatan masyarakat tadi dari Kementerian Kesehatan, Bidan, dan juga Puskesmas serta dari Dinas Kesehatan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.